Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hai warahmatullahi sobat sekalian, ini Podcast Adigana. Nah, kali ini nih kita akan membahas tema tentang malam Lailatul Qadar nih. Apa sih itu keistimewaan malam Lailatul Qadar ini dan apa dampak dan manfaatnya bagi kita semua juga pastinya. Saya juga Alfian Adriansa Fandi selaku host dan pembawa acara pada podcast kali ini. Tentunya saya tidak sendiri ya teman-teman. Pastinya saya mengundang narasumber nih. Yaitu ada Bapak Nur Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Zain? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat Mas Safian. Alhamdulillah sehat. Mas Safian bagaimana? Alhamdulillah hari ini akhir-akhir ini nih Pak tentunya sibuk sih Pak. Sibuk project-project itu Banyak ya? membuat stres dan membuat depresi ya. Hmm, Bisa dibilang depresi ya teman-teman ya. Semangat Mas Safian ya. Ya terima kasih Pak Zin. Mungkin semangat itu 1% cukuplah buat mengangkat diri saya, mengangkat semangat saya juga walaupun 1% nih Pak Zin. Amin, amin. Nah, di sini juga tentunya kita akan membahas tentang sudah saya sampaikan tadi keistimewaan malam Lailatul Qadar. Iya. Nah, sebenarnya pertanyaan yang cukup sebenarnya Lailatul Qadar ini sudah cukup familiar di kalangan kita sebagai seorang muslim pastinya. Iya. Tapi banyak juga Pak Zin nih. Lailatul Qadar itu malam yang seperti apa dan bagaimana kita menyikapinya itu seperti apa gitu. Baik. Sebenarnya Lailatul Qadar itu apa dan kenapa bisa disebut malam Lailatul Qadar seperti itu Pak Zin? Terima kasih Mas Ya, Safian atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan, ini bisa disebut dengan disclaimer juga ya, bahwa kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ya, taala ya. Kita sebagai manusia eh, berusaha mempelajari, meyakini, mengamalkan apa yang baik, apa yang benar dari hal yang kita imani. Berbicara tentang Lailatul Qadar, Mas ya. Ini kebetulan kita di bulan suci Ramadan. Apa itu malam Lailatul Qadar? Jadi kita bisa melihat Lailatul Qadar itu dari dua sisi setidak-tidaknya. ya, Satu dari sisi bahasa, dua dari sisi hakikat. ya, Ya. Yang pertama dulu, dari sisi bahasa. Lailatul Qadar itu berasal dari bahasa Arab. Lailatul itu artinya malam, Al-Qadar itu yang sudah ditentukan. Nah, dari sisi hakikat, dari istilah malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada saat malam itu Allah menurunkan malaikat dalam jumlah yang sangat besar. Di malam itu Allah pada bulan Ramadan ini pertama kalinya menurunkan Al-Qur'annya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas." Jadi ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau sekitar 84 tahun. Ini kalau kita bicara dari sisi pengertiannya. ya. Baik, jadi disampaikan kenapa malam ini bisa malam yang istimewa ya karena itu. Ini malam di mana lebih baik dari malam 1000 bulan seperti Ya, itu. Dan untuk selanjutnya nih Pak Sin, adakah dalil nakli atau dalil dalam Al-Qur'an tentang malam Lailatul Qadar ini Pak Sin? ada, sangat banyak. Jadi salah satunya yang masyhur itu adalah dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Ya hatta matla'il fajr. Itu dalam Al-Qur'an. Yap. Dalam hadis juga banyak. Dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, dalam kutubut tis'ah yang menyebutkan keistimewaan-keistimewaan malam Lailatul Qadar. Baik. Nah, tadi disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat spesial, juga istimewa kita sebagai umat muslim tentunya
excited lah kita sebagai umat muslim menyambut bulan ini dengan penuh keberkahan seperti Iya. itu. Nah, kapan nih pastinya malam Lailatul Qadar ini kita peringati atau datang atau terjadi nih pada bulan Ramadan pastinya? Apakah pada malam Minggu atau malam Sabtu, malam Jumat, kita juga nggak tahu. Iya. Eh, Malam itu juga malam yang dirahasiakan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Pak Zin ini gimana waktu terjadinya itu kapan dan secara spesifik lah itu disebutkan atau tidak? Iya, Mas Arsya, hadirin semuanya ya. Jadi yang pasti malam Lailatul Qadar itu terjadi hanya di bulan suci Ramadan, Oh iya. tidak di bulan yang lain. Yang kedua, Allah secara jelas menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah siril asrornya, rahasia di balik rahasia ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan semacam petunjuk tentang waktu kapan tepatnya malam Lailatul Qadar. Beberapa petunjuknya itu antara lain adalah malam-malam ganjil di akhir 10 hari bulan suci Ramadan, ya, tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian juga dalam beberapa riwayat disebutkan di mana malam itu sangat cerah ya, sangat cerah, sangat teduh suasananya, dan nuansanya itu penuh diliputi dengan kehangatan. Itu adalah indikator-indikator. Tetapi secara spesifik malam Lailatul Qadar itu tidak disebutkan malam apa, hari apa, tanggal berapa. Tidak. Itu menjadi rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi malam Lailatul Qadar ini udah ditentukan dan tadi sudah disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ini malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah Ya. kalau dirahasiakan, apakah setiap umat muslim pastinya itu mendapatkan berkah Lailatul Qadar atau hanya tertentu saja, Pak Sin? Iya, Mas Arsa dan hadirin semuanya, saya melihat malam Lailatul Qadar ini harus dilihat secara komprehensif, secara menyeluruh. Malam Lailatul Qadar itu seperti privilege ya, seperti bonus. Jadi misalnya kita main ular tangga nih, kalau diputar 3 kita jalan 1, 2, 3, tiba-tiba ada tangga yang langsung naik ke atas, kita langsung naik ke atas. Kira-kira seperti itu kurang lebihnya kalau kita analogkan. Atau misalnya kita biasanya harga gula nih 1 kilo 14.000, hari itu ada bonus nih 14.000, 1 kilo bonus 1 ton misalnya. Jadi itu seperti apa ya, privilege, seperti bonus yang Allah lebihkan malam Lailatul Qadar itu daripada malam-malam yang lain. Apakah semua muslim bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Insya Allah semuanya bisa. Cuman masalahnya adalah apakah setiap muslim itu punya keimanan yang sama? Apakah setiap muslim itu memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan ibadah? Saya kira tidak. Jadi hanya hamba-hamba Allah lah yang beruntung, yang memiliki keimanan, ketakwaan, dan keikhlasan, yang akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa pada malam Lailatul Qadar. Dan ini menjadi motivasi kita semua agar kita bisa termotivasi semangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya saya salfak tadi Pak Sin bilang Mas Arsya ya. Di sini tapi Mas Hafian. Hafian ya Pak. Gimana? Lanjut aja guys. Okay. Mas Arsya ada di belakang kamera ya teman-teman. Kalau mau menyapa Mas Arsya boleh di belakang kamera. Halo Mas Arsya gitu ya. Para fans Arsya ya. Maaf Mas. Enggak apa. Kita enggak apa Pak Sin. Itu sebagai ya candaan lah. Buat mencarikan suasana juga Pak Sin. Ya enggak terlalu tegang. Lanjut nih Mas. Maaf ya teman-teman semuanya ya. Nah lanjut nih. Ya oke. Pastinya malam Lailatul Qadar ini disampaikan tadi panjang lebar. Nah, kita baiknya sebagai umat muslim tuh bagaimana menyikapinya terhadap malam Lailatul Qadar ini dan hal-hal apa saja yang sepatutnya kita kerjakan pada malam Lailatul Qadar ini Pak Sin. Baik. Mas Hafian. Yep. Ya, ini kali ini saya bener ya. Benar. Okay. Alhamdulillah. Apa idealnya yang harus kita lakukan?
Baik, ini pertanyaan bagus, menarik, dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Satu, kita harus lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya. Agama itu masalah hati, ya, lebih utama masalah hati. Memang ada ibadah sholat, puasa, zakat, itu secara lahiriah. Secara hablum minanas kita kelihatan eh, menunjukkan simbol-simbol keagamaan kita. Ya. Tetapi hati itu adalah urusan kita, diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu, sekali lagi saya ulangi, apa yang kita lakukan? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Setelah iman dan ketakwaan kita meningkat, dua, kita meningkatkan secara intensitas volume ibadah kita, zikir kita, tadarus kita, salat malam kita, okay? Doa kita, itu kita tingkatkan. Yang ketiga, yang harusnya kita lakukan, kita berkumpul dengan jamaah yang mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk berbuat baik. Dan intinya yang paling utama, mudah-mudahan kita lebih muhasabah diri kita, lebih meningkatkan kualitas kekhusyuan hati kita, okay, dalam menjalankan ibadah. Saya kira Baik. itu 4 Baik. poin. Tadi udah disampaikan bahwa malam Lailatul Qadar ini juga adalah malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Nah, pastinya jika malam itu adalah malam yang spesial dan malam yang lebih baik dari malam-malam sebelumnya, adakah ketentuan yang atau larang-larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat bulan Lailatul Qadar ini, Pak Sin? Saya kira secara umum tidak ada spesifiknya. Jadi kalau bisa malam Lailatul Qadar atau semualah pada bulan Ramadan itu kita meningkatkan ibadah kita. Tetapi sekali lagi, jangan kita menjadi orang yang kalau sudah beribadah merasa paling benar, paling suci, paling baik dari orang yang lain. Orang yang sholat qiyamul lail, kemudian dirinya merasa lebih baik dari orang yang tidak qiyamul lail, saya kira tidak baik. Ya. Yep. Kemudian kita merasa, pertama yang tidak boleh ya, kita sombong. Kemudian kita fanatik, okay, bahwa Lailatul Qadar itu segala-galanya. Saya kira itu juga tidak baik. Tidak ada di dunia ini yang serba instan. Yep. Semuanya harus melalui sebuah proses. Okay. Ya, memang Allah memberikan privilege pada malam Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan. Tetapi jangan lupa, keseharian kita pun kita tetap harus baik. Kita tetap harus beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan sebanyak-banyaknya. Jadi apa yang tidak boleh, saya kira ya jangan berlebihan, jangan merasa dirinya paling baik, paling benar, sombong, takabur, itu tidak boleh kita lakukan, ya. Saya kira itu sih. Baik, saya sudah disampaikan bahwasanya kita sebagai manusia juga harus punya proses dulu sebelum kita mengerjakan suatu hal yang kita ingin capai. Kita harus berusaha sungguh-sungguh, bekerja keras, dan insya Allah kalau kita juga mengutamakan itu atas ridha Allah, pastinya juga akan dipermudah urusannya bagi kita mencapai sesuatu tujuan seperti itu. Dan untuk malam Lailatul Qadar ini, Pak Sin, Ya. dampak dan manfaatnya ke kita itu seperti apa sih, Pak Sin? Ya, baik. Terima kasih. Saya kira setiap orang memiliki dampak satu dengan yang lain berbeda, ya. Jadi Lailatul Qadar ini akan punya dampak yang sangat signifikan bagi orang-orang yang punya keimanan, ketakwaan yang luar biasa. Bagi orang-orang yang menganggap Lailatul Qadar biasa, ya dia mungkin tidak memiliki dampak apa-apa. Tapi bagi orang muslim yang punya keimanan, malam Lailatul Qadar ini satu, dia akan menambah motivasi semangat untuk beribadah. Ini semacam malam bonus, ya. Yep. Malam bonus. Jadi kalau sehari biasanya sholat 1 derajat, kalau jamaah 27 derajat, tiba-tiba ketika kita jamaah 27 derajat itu dikalikan 1000 bulan. Wah, itu luar biasa, ya. Masya Allah. Jadi betapa luar biasanya orang yang mendapatkan keberkahan ini. Jadi apa manfaatnya? Tentu ini bisa menambah semangat kita untuk menambah keyakinan, keimanan, ketakwaan, kemudian ibadah kita, kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu memiliki dampak terhadap hubungan manusia, ya. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin kita baik pada manusia. Kebaikan kita kepada manusia tidak harus menunggu apresiasi, pujian dari orang lain.
Tetapi kebaikan kita kepada orang lain memang semata-mata mencari ridha Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin banyak kita memberi kontribusi terhadap lingkungan, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan kepada masyarakat secara umum. Baik, Masya Allah. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Sin. Jadi saya dapat mengambil kesimpulan sih bahwa malam Lailatul Qadar ini juga adalah sebagai malam yang sangat spesial bagi kita. Sepatutnya sebagai umat muslim juga berlomba-lomba untuk mencari keberkahan dan kebaikan di malam Lailatul Qadar ini. Amin. Pastinya juga tidak di malam Lailatul Qadar saja kita mencari kebaikan dan keberkahan. Di malam-malam biasanya pun kita juga seharusnya sebagai umat muslim juga pastinya berlomba-lomba juga, tidak hanya di malam Lailatul Qadar ini. Ya, kita berhubung memasuki bulan Ramadan, bulan yang suci juga, pastinya kita sepatutnya sebagai umat muslim menjunjung tinggilah nilai kebaikan dan keberkahan di bulan suci ini juga pastinya. Insya Allah jika kita sudah melakukan itu terus menerus dan istiqomah, pastinya akan dimudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir nih Pak Sin, Ya. adakah pesan atau kesannya juga untuk teman-teman di rumah nih Pak Sin? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bagian dari usikum wa nafsi, nggih. Yes. Jadi kita sama-sama berwasiat, kita sama-sama saling support, mendukung. Jadi Allah menciptakan dunia ini beraneka macam. Ada kebaikan, ada keburukan, ada hijau, kuning, merah, biru, nggih. Ada susah, ada senang, ada malam-malam istimewa, ada malam-malam biasa, ada malam Lailatul Qadar. Yep. Apa yang terpenting? Yang terpenting adalah kita meningkatkan kualitas kebaikan kita. Kebaikan dari sisi kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif ya, artinya seluruh kebaikan yang kita lakukan mudah-mudahan menambah hati kita untuk terus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan semakin meningkatkan hubungan kita kepada Allah secara kualitatif. Secara kuantitatif, mudah-mudahan kita juga semakin meningkatkan ibadah kita. Ya, baik ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, haji, ataupun ibadah ghairu mahdhah seperti kita menjenguk teman kita yang sakit, kita takziah, kita senyum kepada teman kita, infak kita, sedekah kita. Dan mudah-mudahan yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan ini diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Dan mudah-mudahan jika kita berbuat salah, tidak baik, mudah-mudahan dimaafkan dan tidak dibalas kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ujung-ujungnya adalah mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dalam keridhaan Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Amin. Nah, itu tadi nih kita udah berbincang banyak tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar ini teman-teman ya. Pastinya teman-teman juga sudah lama memahami dan mencermati apa yang dikatakan Pak Sin tadi. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah, bisa diambil manfaatnya dan bisa diterapkan di kehidupan teman-teman sekalian. Nah, tidak terasa nih Pak Sin, kita udah selesai sesi ya berbincang-bincang lah santai bertemakan malam Lailatul Qadar ini nih. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Sin ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini teman-teman, bisa berbincang-bincang dan share ilmu, kita berbagi ilmu juga kepada teman-teman semua di rumah nih Pak Sin gitu. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Saya Fian Ajrewasa Akbar Fandi mewakili teman-teman yang ada di belakang kamera pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.